potong sampai kalau misalkan nggak semua acetaminophen itu dia tuh mengalami reaksi metabolisme. Jadi sebagian kecil sebenarnya acetaminophen ini yaitu nggak mengalami reaksi metabolisme, tapi langsung aja diekskresikan dalam bentuk utuhnya seperti yang Bapak dan teman-teman bisa lihat pada reaksi paling bawah pada struktur reaksi ini. Jadi dia itu langsung aja diekskresikan, bentuknya itu nggak berubah, tetap paracetamol yang diekskresikan melalui urin, itu sekitar 2-9%. Nah, dari reaksi yang saya sebut tadi juga yang namanya mengalami reaksi hidroksilasi dan metoksilasi, itu juga termasuk ke dalam fase 2. Nah, fase 2 ini, tapi kalau hidroksilasi dan metoksilasi itu, dia itu sedikit kayak kemungkinan metabolit dari reaksi ini dihasilkan itu sedikit banget. Itu sekitar 3-6% aja. Kalau dari hidroksilasi itu akan menghasilkan 3 hidroksoparacetamol. Terus kalau metoksilasi akan menghasilkan metabolit 3 metoksiparacetamol seperti yang berikut ini. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 9. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut dengan pertanyaan dari grup ganjil ya. Pertanyaan dari grup genap, sorry. Pertanyaan dari grup genap. Izin bertanya kelompok 5 dan 9. Ya, kelompok berapa? Dari kelompok 10, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hanifah dari kelompok 10. Saya ingin bertanya kepada kelompok 5 dan 9. Itu kan tadi ada membahas tentang first pass effect. Nah, bisa nggak dicontohin salah satu reaksinya atau contoh obatnya? Dan berapa jumlah yang mengalami first pass effect-nya? Serta apakah saat first pass effect itu reaksinya seperti reaksi fase 1 dan 2 atau berbeda? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, grup genap. Ya. Izin bertanya, saya Adini Julmiza, perwakilan dari kelompok 8, ingin bertanya kepada kelompok 9 dan kelompok 5. Tadi kan dijelaskan bahwa pada reaksi metabolisme fase 1 melibatkan enzim sitokrom P450. Bagaimana cara menentukan obat itu lebih baik mengalami reaksi oksidasi dengan bantuan sitokrom P450 atau tidak? Tidak ada. Kita kuis melalui chat WA pribadi ya. Yang tidak bisa menjawab harus jawab pas. Kalau tidak dianggap tidak hadir. Jawabannya hanya satu baris saja. Chat saudara tidak akan pernah dibuka ya, hanya dibaca saja apa yang nampak.
Jadi jangan sampai lebih dari satu baris. Ya, soal pertama. Soal pertama, tulis contoh prodrug dan metabolitnya. Prodrug dan metabolitnya. Ya, 10, 9, 8, 7, 6. Selanjutnya untuk menjawab pas saja lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya habis. Kemudian soal yang kedua. Dan nanti yang terlambat centeng 1 lagi ya. Ya, tulis enzim apa yang dapat menetralisir metabolit antara parasetamol. Tulis enzim apa yang dapat menetralisir metabolit antara parasetamol. Ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Selanjutnya untuk menjawab pas saja lagi ya. 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya habis. Yang terlambat conteng 1 ya. Ya, silakan. Lanjutkan pertanyaan dari grup genap. Izin bertanya, Pak dan teman-teman semuanya. Dari kelompok 2, Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Febriana, perwakilan dari kelompok 2. Ingin bertanya kepada kelompok 5 atau 9. Jadi, kelompok 9 menjelaskan contoh obat yang terjadi pada fase 1 atau hanya terjadi pada fase 2. Saya tidak menemukan obat yang terjadi pada fase 1 dan 2 langsung. Saya ingin bertanya, berikan contoh obat yang langsung mengalami reaksi fase 1 dan 2. Bukan dipisah-pisah, langsung mengalami reaksi fase 1 dan 2. Dan reaksi yang terjadi. Terima kasih. Izin bertanya Bapak dan teman-teman. Ya. Dari kelompok, perkenalkan saya Novela, perwakilan dari kelompok 6, izin bertanya kepada kelompok 9 dan kelompok 5. Nah, tadi kan sudah disebutkan beberapa contoh obat beserta dengan metabolismenya. Nah, seperti yang kita tahu kan ada obat di farmasi itu kan ada yang tergolong kepada prodrug, di mana kan dia akan aktif setelah di metabolisme. Nah, itu bagaimana dengan jalur dan mekanisme metabolismenya? Apakah tadi kan ada fase 1 dan fase 2. Nah, fase 2 itu kan biasanya terjadi apabila memang fase 1 belum cukup untuk memetabolisme obat tersebut. Nah, apakah untuk obat-obat yang tergolong kepada prodrug itu akan langsung mengalami fase 2 atau mengalami kedua fase? Terima kasih. Ya lanjut, masih banyak lagi grup. Waktu kita nanti habis, tidak banyak diskusi.
Cepat. Kalau tidak ada, langsung kuis berikutnya ya. Ingat, yang tidak menjawab harus menjawab pas. Kalau tidak dianggap tidak hadir. Ya. Izin bertanya, Pak. Cepat. Perkenalkan, saya Anisatul Khairat dari kelompok 4. Pada fase 2, untuk mencapai ekskresi itu harus bersifat hidrofilik dan polar. Kenapa harus bersifat hidrofilik dan polar? Bagaimana jika tidak bersifat hidrofilik dan polar gitu, Pak? Ya, bagus. Terima kasih, Pak. Ya, lanjut. Lanjut, pertanyaan grup ganjil masih banyak. Grup genap masih banyak. Izin bertanya, Pak, teman-teman. Aisyah dari perwakilan kelompok 12 ingin bertanya kepada kelompok 5 atau 9 tentang ekstrahepatik yang disampaikan oleh kelompok 9. Adakah contoh obat yang juga mengalami ekstrahepatik? Terima kasih. Izin berbicara, Pak. Ya. Apa pertanyaan tadi yang sudah disampaikan teman-teman sudah boleh dijawab, Pak? Belum, pertanyaan dulu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang menjawab grup genap ya. Yang menjawab grup ganjil. Ya, silakan cepat, waktu kita habis. Izin bertanya, Pak. Ya. Perkenalkan, saya Serai Tureda, perwakilan dari kelompok 14. Untuk first pass effect, apakah ada enzim-enzim yang terlibat pada rute oral dan intravena? Terima kasih, Pak. Ya. Silakan lanjut. Ya, kalau tidak ada kuis berikutnya, jawab pertanyaannya ya. Tulis contoh reaksi fase 1. 3 reaksi fase 1.
reaksi yang ditanya ya. Apa reaksi fase 1 yang termasuk dalam fase 1 yang bisa yang betul jawab? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hanya untuk menjawab pas saja ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yang terlambat centang 1. Ya, silakan lanjutkan grup genap pertanyaan. Silakan cepat. Tidak ada, kita lanjutkan dengan kuis berikutnya. Ya. Apa senyawa yang dapat merusak sel hati atau hepatotoksik ya dari metabolisme parasetamol? Apa senyawa yang dapat merusak sel hati atau bersifat hepatotoksik dari metabolit parasetamol? Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, tinggal untuk menjawab pas saja lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, yang terlambat centang 1 ya. Ya, silakan. Pertanyaan dari grup genap. Silakan. Masih banyak lagi, cepat. Lanjut pertanyaan dari grup genap. Pak, Ya, maaf Pak. Untuk pertanyaan dari grup genap sudah semua grup genap bertanya Pak. grup berapa tadi? Grup 10? Belum? Pak izin menjawab Pak, untuk grup 10 udah tadi Pak yang pertama. Apa itu pertanyaannya? Coba ulang lagi. Sebentar Pak. Pertanyaan dari kelompok 10 itu contoh reaksi first pass effect dan contoh obatnya serta berapa jumlah yang mengalami first pass effect-nya. Lalu first pass effect itu reaksinya apa seperti fase 1 dan 2 atau berbeda? Itu Pak. Ya, oke. Silakan yang grup ganjil kalau sudah bisa menjawab. Baik Pak, izin berbicara Bapak dan teman-teman. Di sini saya Nisa Rahman, perwakilan dari kelompok 9. Izin menjawab pertanyaan dari Adini Julmiza. Mohon maaf saya lupa kelompok Adini kelompok berapa. Untuk itu
Tunggu sebentar untuk lebih jelasnya. Di sini saya mau izin share screen terlebih dahulu. Nah, Dini kan tadi bilang, kan enzim itu kan ada banyak gitu ya. Kenapa dia itu CYP50 kita pakai. Kalau untuk CYP lain gimana? Nah, jadi kalau enzim yang digunakan itu udah tergantung sama obat dan gugus fungsi yang ada terdapat pada senyawa tersebut. Contohnya di sini ada CYP. Nah, untuk CYP1A2 itu udah ditentukan kalau misalkan substrat yang cocok untuk dibantu sama enzim CYP1A2 ini kayak ada acetaminophen, antipirin, kafein, klorfiramin, dan seperti yang bisa dilihat. Terus ada juga yang bisa menginduksi ataupun menghambat kerja dari enzim ini. Seperti kalau misalkan ngerokok itu kan kalau misalkan kita minum acetaminophen nih, terus kita juga ngerokok, kan acetaminophen ini dia tuh metabolismenya bakalan dibantu sama enzim CYP1A2 nih ya. Jadi kalau misalkan merokok, metabolismenya akan terhambat, tentu akibatkan nggak bisa di metabolisme, terus mengakibatkan acetaminophen ini menumpuk di dalam tubuh gitu. Nah, selanjutnya itu kalau untuk CYP2A6 di sini tuh kayak ada kumarin, ada tobacco nitrisamin, ada nikotin, dan lain sebagainya yang bisa dilihat di sini gitu. Jadi masing-masing enzim itu kita nggak bisa bilang kita nggak bisa pilih-pilih gitu loh enzim untuk senyawa ini untuk di metabolisme kita pakai enzim A aja lah atau B aja, tapi nggak bisa. Itu tergantung lagi sama gugus fungsi dan juga obat apa yang akan di metabolisme ini gitu untuk enzimnya. Mungkin sekian jawaban saya terhadap pertanyaan Adini Julmiza. Ya, gimana itu dibacanya? Sebentar, yang paracetamol itu akan meningkat metabolismenya dengan asap rokok. Gimana tuh? Ini Pak, dari link ini Pak. Basic and Clinical Pharmacology 13 edition drug biotransformation ini Pak. Coba baca aslinya. Ini bakatnya di sini kalau enzim ini maksudnya itu meningkatkan kerja dari enzimnya Pak, bukan meningkatkan acetaminophennya. Jadi kalau misalkan kita merokok gitu, di sini Pak ada inducer itu kan berarti meningkatkan kerja dari si enzimnya. Kalau misalkan merokok, terus ada mengkonsumsi lansoprazol, omeprazol, dan juga ada makanan yang diolah menggunakan arang gitu, dia bakalan meningkatkan kerja dari enzim 1A2 ini. Ya berarti tadi saya salah sebut gitu, bukannya menghalangi, tapi dia itu meningkatkan kerja enzim CYP1A2 sehingga acetaminophen ini dapat di di metabolisme menghasilkan metabolitnya gitu Pak. Ya, begini ya. Jadi hati-hati kalau membacanya itu ya. Untuk paracetamol ya ada zat kimia yang ada di dalam asap rokok yang bisa meningkatkan metabolisme paracetamol, begitu. Betul atau tidak? Bu? Ya, Pak. Betul atau tidak? Ada zat bahan kimia yang dapat meningkatkan metabolisme paracetamol. Ada, Pak. Ada. Metabolisme. Meningkatkan metabolisme. Seperti yang di sini. Iya, Pak. Iya. Nah, jadi dengan demikian metabolisme paracetamolnya cepat ya. Iya, Pak. Nah, kemudian kadarnya di dalam darah menjadi lebih menurun, Pak. Kalau lebih menurun. Kemudian tes tengah eliminasinya bagaimana? Oh, jadi lebih cepat gitu Pak tes tengahnya, lebih cepat dieliminasi. Tes tengahnya kok lebih cepat? Tes tengah itu waktu ya. Kalau KE-nya bolehlah lebih cepat. Konstanta kecepatan eliminasinya lebih cepat. Clearance-nya lebih cepat. Sedangkan tes tengahnya lebih bagaimana? Karena dia di metabolisme lebih cepat, apa lebih singkat juga Pak? Tes tengah. Ya, tes tengah eliminasinya lebih singkat. Jadi efek obatnya bagaimana? Efek obatnya jadi lebih singkat juga waktu di dalam tubuh Pak, sehingga kita harus segera. Ya, jadi untuk orang-orang yang begitu tentu mungkin dengan dosis yang sama dengan orang lain,
efeknya berkurang, bukan obatnya yang kurang mutunya ya, tetapi karena orangnya perokok. Yang sangat populer juga itu aminofilin ya, teofilin ya. Nah, itu yang penting. Kenapa? Dia itu merupakan obat dengan indeks terapi sempit. Nah, teofilin ini metabolismenya dipercepat pula oleh senyawa yang ada di dalam asap rokok. Ada yang tahu enggak apa senyawa yang ada di dalam asap rokok yang dapat meningkatkan metabolisme teofilin? Ada yang tahu tidak? Apa nikotin, Pak? Ya, apa itu obatnya? Senyawanya? Nikotin, Pak. Hah? Bukan. Yang Nikot. kan terka Fitri. Apa senyawanya? Saya belum tahu, Pak. Belum tahu. Ya, bagus gitu ya. Saya teriak-teriak kadang-kadang Anda enggak jawab. Enggak apa-apa. Ya, kalau belum dapat informasi, saudara enggak tahu enggak apa-apa ya. Tapi kalau yang berupa pengertian, pemahaman, ya, saudara enggak bisa jawab seperti itu karena saudara harus punya analisis untuk mengetahuinya. Kalau sekedar informasi, saudara tidak tahu, tidak ada masalah. Serina, tahu senyawa kimia apa yang ada dalam asap rokok? Oh, tidak tahu, Pak. Tidak tahu juga. Ya. Jadi pada prinsipnya senyawa itu bisa meningkatkan metabolisme teofilin ya dalam asap rokok. Jadi Serina, kalau orang diberi obat teofilin, metabolismenya bagaimana ya? Akan cepat, Pak, metabolisme di dalam tubuh. Ya, Anissa? Ya, Pak. Anissa? Ya, Pak. Anissa, clearance-nya jadi bagaimana? Berarti clearance-nya jadi lebih cepat pula terjadi, Pak. Lebih meningkat. Ya. Fahri. Iya, Pak. Tes tengah eliminasinya jadi bagaimana? Nah, itu kan yang saya tanyakan pemahaman ya. Ada yang bisa jawab bagaimana tes tengah eliminasinya? Jadi lebih singkat, Pak. Nah, ya, oke. Fatia. Iya, Pak. Jadi efeknya bagaimana? Efek terapinya bagaimana? Fatia tidak bisa jawab. Ada yang bisa jawab? Efeknya jadi menurun, Pak. Nah karena itu pada perokok diberikan teofilin mungkin saja efeknya tidak begitu kuat ya dibandingkan dengan pasien yang tidak merokok. Ya karena itu nanti akan saya pelajari pada farmakokinetika klinik lebih lanjut. Ya silakan pertanyaan yang baru, silakan jawab. Yang menjawab grup ganjil. Grup 1. Hadir, Pak. Ya, silakan. Sudah menjawab belum kan? Belum, Pak, belum. Cepat. Jawab untuk pertanyaan yang, tapi mohon maaf Pak, saya lupa grupnya. Tapi tadi pertanyaan untuk mencapai ekskresi harus hidrofilik, senyawa itu harus hidrofilik dan juga polar. Bagaimana jika senyawa itu tidak polar dan tidak hidrofilik? Jadi ya adalah apabila dia tidak polar dan tidak hidrofilik, maka berarti senyawa itu masih non-polar atau hidrofobik, yang artinya dia susah untuk diekskresikan keluar tubuh, Pak, sehingga efek obat senyawa tersebut akan sangat kuat di tubuh. Dan untuk obat-obat yang memang diharapkan efeknya kuat di dalam tubuh itu dampaknya bagus terhadap tubuh, Pak. Tapi jika efek obat tersebut, contoh obat yang toksik itu akan sangat berbahaya untuk tubuh, Pak, apabila dia tidak polar dan tidak hidrofilik. Sekian jawaban saya, Pak. Terima kasih. Ya, Ilham? Iya, Pak.
Apa yang terjadi kalau obatnya sudah hidrofilik? Kok mudah dia keluar dari tubuh kita? Obatnya akan larut air, Pak. Iya, obatnya larut air. Kenapa dia mudah keluar? Kenapa tidak tertahan dia di dalam tubuh? Ada yang bisa menjawab? Nola. Nola. Ya, Pak. Ah. Oh, kalau misalnya hidrofilik, jadi kemungkinan obat ini berikatan dengan protein plasmanya sangat sedikit, Pak. Jadi akan mudah di metabolisme dan keluar, Pak. Ya, enggak, itu yang signifikan ya. Yang berlaku untuk semua jaringan tubuh. Cindy. Iya, Pak. Ah, kenapa tuh yang hidrofilik itu mudah keluar dari tubuh kita? Karena sifatnya menjadi lebih polar, Pak, sehingga bisa diekskresikan bersama dengan urin, Pak. Iya, itu pertanyaannya, kenapa dia mudah diekskresikan kalau dia sudah polar itu? Kalau sudah dia hidrofilik, kan sama itu, sudah polar, sudah hidrofilik, sudah larut air. Kenapa itu dia cepat dikeluarkan dari tubuh? Ada yang bisa jawab? Izin mencoba menjawab, Pak. Ya. Siapa tuh? Novia, Pak. Silakan. Kenapa obat yang hidrofilik atau polar itu lebih cenderung mudah dikeluarkan dari tubuh? Untuk PJ, tolong diambil screenshot-nya sekarang ya, tanpa memberitahu kepada mahasiswa. Ya, silakan. Baik, Pak. Jadi karena kan obat yang hidrofilik atau polar itu kan dia akan cenderung lebih larut di dalam air. Nah, jadi kan biasanya untuk ekspresi obat itu sendiri kan melalui urin, Pak. Nah, jadi apabila obat itu sudah kita ubah menjadi lebih polar dan hidrofilik, maka dia akan lebih mudah juga keluar melalui urin. Sedangkan kan kalau misalkan dia masih hidrofobik, seperti yang kita tahu tubuh kita itu membran selnya itu kan bersifat lemak juga. Jadi kalau misalkan obat itu masih dalam keadaan hidrofobik, maka dia akan lebih kuat gitu, lebih poten gitu terhadap tubuh, Pak. Karena dia akan lebih melarut kepada membran sel kita, Pak, yang sama-sama bersifat hidrofobik juga, Pak. Kurang jelas ya. Boleh izin menambahkan sedikit, Pak? Siapa tuh? Anissa Rahman, Pak. Oh ya, bagus. Nanti Anissa Rahman lagi ya, boleh. Baik, Pak. Jadi kenapa hidrofilik itu lebih mudah keluar melalui urin? Seperti yang Yola dan teman-teman bisa sebutkan sebelumnya, itu tuh kalau misalkan hidrofobik memang dia tuh lebih mudah, kan membran sel tubuh kita itu memang dia itu bersifat hidrofobik. Jadi dia tuh berikatan dengan protein sehingga dia itu tertumpuk di dalam tubuh. Nah, kenapa hidrofilik? Itu salah satu alasannya juga. Nah, alasan kedua kenapa hidrofilik ini lebih mudah dikeluarkan melalui urin? Karena seperti yang kita tahu kan di dalam urin itu komposisi dari urin hampir 80-90% itu air. Nah, jadi kalau misalkan obatnya itu sudah dalam keadaan bentuk hidrofilik, tentu akan lebih mudah dikeluarkan melalui urin, Pak. Nah, kalau misalkan hidrofobik, jadi sulit untuk dikeluarkan. Mungkin sekian, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, belum jelas juga tuh, bukan kaitannya dengan itu ya. Yang lebih ke sifat obatnya dan juga dengan sel tubuh kita. Asra? Kalau ikatan protein lain lagi ceritanya ya, tidak terkait betul dengan hidrofilik atau hidrofobik obat. Memang kalau obat terikat dengan protein, dia tidak bisa dikeluarkan. Betul itu. Cuman untuk molekul obat yang masih dalam bentuk hidrofob itu susah dikeluarkan. Sedangkan yang hidrofil mudah dikeluarkan. Pertanyaan Bapak tadi hidrofil, kenapa dia mudah dikeluarkan? Ya, Asra, silakan. Pendapat saya sama dengan Anissa, Pak, karena
obat hidrofilik, karena molekul obat yang hidrofilik itu dapat mudah diekskresikan bersama urin karena sebagian besar dari komposisi urin itu adalah air yang bersifat polar, Pak. Iya, tapi enggak jelas itu. Jadi begini ya, saudara harus paham betul bahwasanya sel tubuh kita ini terdiri dari senyawa yang hidrofob yang mayoritas ya. Membran sel kita itu kan terdiri dari lipoprotein, ya berlapis-lapis. Nah, lipidnya ini C-nya panjang-panjang, ya ada palmitat, stearat, butirat, dan laurat dan segala macam. Itu kan bersifat polar, sehingga obat-obat yang bersifat itu bersifat non-polar tadi ya. Kenapa? Karena CH2-nya kan panjang itu, lipid itu. Sehingga walaupun membran sel kita terdiri dari lipid, dari protein, dan lain-lain, tapi yang mayoritas itu adalah lipid. Sehingga sifat membran sel kita ini lebih bersifat lipofilik atau hidrofob. Ya. Sehingga tentu obat-obat yang bersifat hidrofob tertahan, ya terikat dengan senyawa sel membran kita yang bersifat hidrofob atau lipofilik itu. Nah, sedangkan kalau obat kita bersifat hidrofilik, dia tidak bisa melewati membran sel yang lipofilik itu. Nah, satu lagi hidrofilik itu kenapa dia mudah keluar? Karena kalau dia bersifat hidrofilik kan dia larut air. Sangat larut air. Dan kadang-kadang sudah dalam bentuk ion ya. Nah, ion dengan air itu atau zat yang larut dengan air itu kan terikat kuat. Jadi dia terbawa oleh air keluar tubuh kita ya. Sementara dia yang hidrofilik ini senyawa obat kita tidak terikat, tidak tertahan oleh membran sel yang bersifat lipofilik. Ya. Cukup jelas? Saya kira pertanyaan berikutnya nanti kalau waktunya sudah habis kita kuisis ya, saudara tunggu kodenya di chatting WA. Ya, silakan jawaban pertanyaan berikutnya, silakan. Grup 3. Grup 3. Terakhir grup 3. Nah, kalau tidak bisa menjawab, saudara punya tugas tambahan membuat resume kuliah kita, tulisan tangan per grup ya. Buat ringkasan dari perkuliahan kita hari ini. Tulisan tangan per grup 3 dan letak di loker saya.